Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini di pertemuan ke-10 matkul pemrosesan bahasa natural, di sini saya akan menjelaskan tentang classification. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Luciana, NIM 220201118 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu tentang klasifikasi pada metode support vector machine atau SVM. Jadi apa sih klasifikasi? Klasifikasi adalah tugas dalam mesin learning di mana kita bertujuan untuk memprediksi label kategori diskrit untuk suatu input. Dalam konteks SVM untuk klasifikasi, SVM bekerja dengan menemukan bidang pemisah atau hyperline. Kemudian memisahkan data dari berbagai kelas atau kategori dengan cara atau margin terbesar. Yang selanjutnya yaitu support vectors, yaitu titik data yang paling dekat dengan hyperline. Titik-titik inilah yang paling penting dalam menentukan posisi hyperline. Untuk yang terakhir yaitu untuk masalah yang tidak dapat dipisahkan dengan linear atau data tersebar kompleks, SVM menggunakan fungsi kernel, yaitu kernel yang trig, untuk memetakan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi di mana pemisahan linear menjadi mungkin. Kemudian untuk penerapan klasifikasi SVM di dunia kerja NLP. Dalam dunia kerja khususnya yang melibatkan data teks atau NLP, klasifikasi menggunakan SVM banyak digunakan untuk menganalisis sentimen, yaitu mengklasifikasikan ulasan atau komentar. Misalnya itu pada ulasan produk atau tweet, yaitu ulasannya itu seperti ulasan positif atau negatif atau netral. Ini sangat penting untuk memantau citra merek. Kemudian penerapannya ada lagi yaitu untuk mengklasifikasi dokumen. Jadi yaitu mengelompokkan dokumen, email atau berita secara otomatis ke dalam kategori tertentu, misalnya politik, olahraga, keuangan, spam atau bukan spam. Yang terakhir yaitu ada penerapannya yaitu untuk pengenalan entitas bernama, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan entitas sepentingnya dalam teks, misalnya yaitu membedakan apakah sebuah kata adalah nama orang, lokasi atau organisasi. Yang selanjutnya di sini juga ada kelebihan klasifikasi dalam metode SVM, yaitu SVM menjadi pilihan yang baik karena kelebihan-kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu efektif di ruang dimensi tinggi, yaitu bekerja dengan sangat baik meskipun dalam data memiliki banyak fitur. Yang umum terjadi pada teks, kata unik bisa menjadi fitur. Kemudian kelebihannya yaitu efektif pada dataset yang lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu kelebihannya yaitu generalisasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan kernel triknya. Selain ada kelebihan, klasifikasi pada metode SVM juga memiliki kekurangan. Ada beberapa kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu komputasi lama pada dataset besar, kemudian sensitif terhadap pemilihan kernel, sulit menginterpretasi probabilitas, dan yang terakhir yaitu sensitif terhadap outlier. Kemudian juga ada penjelasan tahapan dalam klasifikasi pada metode SVM. Tahapannya yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga yaitu ada ekstraksi fitur, yang keempat yaitu pembagian data, yang kelima pelatihan model, dan yang terakhir yang keenam yaitu evaluasi model. Kesimpulannya yaitu
akurasinya itu hanya 50%, artinya model hanya benar menebak satu dari dua data. Yang nomor 2 yaitu model sangat buruk dalam memprediksi kalimat negatif atau semuanya salah. Yang ketiga yaitu model lebih baik mengenali kalimat positif, recall 100%. Yang keempat, model menjadi berat sebelah atau bias, cenderung menganggap teks sebagai positif. Dan yang terakhir, yang kelima, ya kesimpulannya yaitu penyebab umumnya dataset yang sangat kecil, hanya 6 data, kemudian data kurang seimbang atau kurang variasi kata. Yang terakhir yaitu ada TF-IDF plus CVM, butuh data lebih banyak agar pola sentimen terbaca. Di sini saya langsung praktek saja di Google Colab. Di sini saya sudah memiliki codingan. Di sini yang pertama from scratch filter extraction text import TF-IDF vectorizer. Fungsinya apa sih? Yaitu mengubah teks menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF. Yang selanjutnya ada from scratch SVM import linears. Fungsinya yaitu mengimpor model SVM untuk klasifikasi linear. Yang selanjutnya yaitu ada from scratch model strip selection import train text split. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu untuk membagi data menjadi train dan test. Kemudian ada from scratch yaitu matrix import classification report, query trip score. Fungsinya yaitu untuk mengevaluasi model. Di sini saya memiliki dataset sederhana. Teks yang saya masukkan di sini ada 6. Bisa dilihat di sini. Produk ini sangat bagus. Saya kecewa dengan kualitasnya. Jadi ini contoh teks dengan sentimen positif, dan yang saya kecewa dengan kualitasnya ini merupakan contoh teks dengan sentimen negatif. Kemudian di sini juga ada pelayanan cepat dan memuaskan. Ini merupakan ulasan positif, sedangkan barang jelek ya dan sangat buruk ini merupakan ulasan negatif. Begitupun yang bawahnya. Untuk labelnya yaitu ada positif, negatif, dan positif negatif juga, yaitu fungsinya label kategori sesuai urutan teksnya. Kemudian setelah itu akan dilakukan TF-IDF vectorizer, yaitu di sini saya menggunakan rumus vectorizer sama dengan TF-IDF vectorizer. Nah, ini fungsinya untuk membuat objek TF-IDF-nya. Kemudian di sini ada X sama dengan vectorizer downfit pasti transform. Fungsinya yaitu mengubah semua teks menjadi vektor TF-IDF. Kemudian selanjutnya di sini ada split data. Jadi fungsinya yaitu membagi data. Misal 70% train dan 30%-nya test. Nah, selanjutnya di sini ada model SVM-nya. Saya menggunakan rumus model sama dengan linear SVC, yaitu model .fit X train dan Y train-nya. Untuk model ini fungsinya yaitu untuk membuat model SVM linear, sedangkan model downfit ini fungsinya yaitu melatih model menggunakan data training. Untuk prediksinya di sini saya menggunakan rumus Y passive rate dengan model .predict. Ini fungsinya untuk model memprediksi label pada data testingnya. Yang terakhir untuk menampilkan hasil outputannya di sini saya menggunakan rumus ini, yaitu fungsinya untuk print query score. Ini fungsinya untuk menghitung akurasi prediksi, sedangkan untuk yang print klasifikasi report ini fungsinya yaitu menampilkan precision recall F1 score.
Setelah itu kita run untuk melihat hasil outputannya. Kita tunggu. Nah, untuk setelah kita run maka akan muncul hasilnya seperti ini. Query-nya yaitu 0.5. Untuk klasifikasi reportnya, untuk precisionnya yaitu negatif positif, untuk recalnya yaitu 0.50. Untuk recalnya ini yang negatif hasilnya 0.0, sedangkan untuk yang positif 1.0. Untuk yang F1 skornya yang negatif 0.0, sedangkan yang positif 0.67. Untuk supportnya ini sama-sama 1. Kemudian untuk precision untuk iQuery, micro EFD dan weighted fake ini hasilnya bisa dilihat di sini. Untuk supportnya di sini 2. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.